Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau menjelaskan mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana pada pertemuan kelima ini, di mana regresi itu nanti kita akan melihat apakah ada pengaruh gitu ya antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Variabel bebas ini di dalam regresi boleh lebih dari satu ya. Kalau untuk regresi sederhana itu biasanya variabel bebasnya satu dan variabel terikatnya satu. Tapi kalau untuk regresi linear berganda, variabel bebas bisa lebih dari satu variabel gitu. Tapi sama-sama regresi gitu ya. Untuk regresi ini juga sudah banyak orang yang mungkin menggunakannya gitu ya dalam penelitian. Alat analisisnya dengan menggunakan regresi itu banyak sekali karena dirasakan lebih mudah. Kemudian untuk judul-judul yang memang sosial biasanya lebih cocok kepada analisis regresi maupun regresi berganda. Nah, analisis regresi ini contohnya memang banyak sekali judul-judulnya. Ya, diantaranya analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya, maupun analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang, nah dan banyak lainnya termasuk analisis regresi antara biaya iklan terhadap volume penjualan perusahaan. Beda nggak sih Bu antara korelasi dengan regresi? Tentunya iya berbeda ya, karena kalau kita lihat regresi itu lebih kepada menunjukkan pengaruh gitu ya, walaupun memang ada hubungan antara variabel tersebut ya, variabel terikat dengan variabel bebasnya, tapi di sini yang lebih mengarah kepada menunjukkan adanya hubungan pengaruh yang mungkin signifikan gitu. Nah, korelasi hanya menunjukkan bagaimana hubungannya saja, apakah terdapat hubungan. Jika iya berarti memang ada korelasi antar variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk regresi, variabel-variabelnya ini memang memiliki kosakata atau istilah-istilah yang sangat banyak dan memiliki makna yang sama, walaupun istilahnya macam-macam tapi punya makna yang sama. Untuk variabel Y, dia juga biasa disebut dengan variabel tergantung atau variabel terikat. Bisa juga disebut dengan dependent variable dan paling sering disebut dengan dependent variable. Kemudian bisa juga disebut sebagai variabel yang dijelaskan, ya, variabel yang diramalkan, variabel yang diregresi, hingga variabel tanggapan. Jadi istilah-istilah ini menunjuk kepada si variabel Y. Sementara variabel X bisa juga disebut sebagai variabel bebas atau independent variable, variabel yang menjelaskan, ya, explanatory. Variabel peramal, variabel yang meregresi, ya, variabel perangsang atau stimulus. Nah, biasanya X sama Y ini yang paling sering gitu ya, yang paling sering disebut di dalam buku-buku maupun penelitian yaitu independent variable dan dependent variable atau variabel bebas dan terikat. Itu. Di dalam regresi juga kita mengenal yang namanya suatu persamaan linear regresi. Biasa ini juga terdapat di dalam matematika gitu ya, matematika SMA. Nah, untuk mencari persamaan regresi ini kita memerlukan beberapa langkah atau tahapan ya sebelum kita menemukan persamaan regresinya. Kita harus mengetahui atau mencari nilai B dan juga nilai A.
Dari rumusan yang ada di sini ya, di mana B itu dapat kita cari dengan N, yaitu nilai sampelnya kita, kemudian sigma X ya, nanti kita akan cari ya berapa jumlah X yang dikalikan dengan Y, itu setelah dijumlahkan ke bawah, kemudian dikurangi dengan jumlah X ya, data X, jumlah data Y, kemudian per dibagi dengan N itu sampel kita, kemudian dikali dengan sigma X yang telah dipangkatkan 2, dan sigma X kemudian pangkatkan 2. Ini berbeda ya, antara sigma X pangkat 2 dikurangin sigma X kemudian dikuadratkan, itu berbeda. Nah, setelah kita mencari nilai B, maka kita selanjutnya akan mencari nilai A. Nilai A ini kita dapat dari sigma Y dikurangin B ya, dimana nanti kita harus mencari nilai B terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam rumus A ya, setelah itu baru dikalikan dengan sigma X ya, diper atau dibagi dengan banyaknya sampel kalian. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan regresi. Ada beberapa contoh kasus ya. Di sini ada contoh kasus mengenai seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Yang diambil adalah 8 perusahaan, berarti sampelnya ada 8 yang telah melakukan promosi. Nah, dari kasus ini, maka judul yang akan diambil yaitu pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kemudian, apa yang harus dicari ya? Di sini ada pertanyaan penelitian. Apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Nah, kemudian hipotesisnya, dugaan sementara kita terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Nah, kalau kita lihat ya dari pertanyaan penelitian dan hipotesis, di sini kita memerlukan uji analisis dengan menggunakan regresi karena ingin mencari pengaruhnya, gitu ya. Nah, untuk kriteria penerimaan hipotesis, jadi hipotesis yang kita miliki yaitu terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan dapat dibuktikan memiliki pengaruh dari mana ya, gitu. Yang pertama, H0 atau HO, tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan. Ini adalah kata yang bertentangan dengan hipotesis kita, karena hipotesis kita adalah HA, terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Jika ternyata pada saat kita melakukan pengujian gitu ya, T hitung atau uji T kita yang kita hitung lebih besar dari T tabel, maka apa yang kita ujikan itu berpengaruh positif ya, biaya iklan terhadap penjualan. Namun jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, berarti tidak terdapat pengaruh positif atau H0 yang diterima. Jadi nanti kesimpulan harus sesuai dengan hasil pembahasan, hasil penelitian, seperti itu. Nah, di sini ada 8 sampel perusahaan dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti ya, dari masing-masing perusahaan terdapat penjualan yang 64 dan biaya promosi 20 gitu ya. Kemudian terdapat 61 penjualan atau sales ya. Kemudian biaya promosinya 16 dan seterusnya sampai dengan perusahaan ke-8. Ya, ini didapatkan atau dikumpulkan langsung oleh seorang peneliti.
bisa langsung menemui bagian penjualan, ke bagian promosi seperti itu ya, atau ke accountingnya ya. Nah, untuk mengetahui berapa biaya promosi yang dikeluarkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Ini sesuai urutan ada di sini ya. Namun untuk lebih jelasnya langsung masuk bagaimana tahapannya ke persamaan regresi. Semua data yang sudah kita miliki dimasukkan ke dalam tabel ya. Data Y masukkan ke data Y, data X masukkan ke tabel data X ke bawah gitu ya. Kemudian untuk nilai XY dapat dicari dengan mengkalikan antara X dengan Y. Untuk X kuadrat bisa mengkuadratkan nilai X, untuk Y kuadrat juga demikian. Ya, setelah kita mengetahui tabel ini, baru kita mau mencari yang namanya nilai B tadi untuk persamaan regresi. Nah, kita masukkan persamaan regresi ini ya setelah kita mendapatkan nilai B-nya. Nah, untuk nilai B, karena kita sudah mencari Y X XY dikali Y dikali X, kemudian X kuadrat dan Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Di bawahnya, yang paling bawah itu adalah sigma-sigma dari masing-masing komponen. Nah, sigma ini didapat dari menjumlahkan keseluruhan data dari data yang paling pertama sampai dengan data paling terakhir. Nah, untuk yang B, kita memiliki sampel 8 ya. Kemudian masukkan sigma XY-nya, yaitu jumlah keseluruhan XY di tabel XY, yaitu 15.032. Kemudian dikurangin sigma X. Sigma X itu 192 ya, tinggal masukkan. Kemudian sigma Y juga demikian 608 ya, 608 atau 609 mungkin yang benar nanti bisa dicari ya. Kemudian masukkan nilainya. Setelah itu per 8 N-nya atau sampelnya. Kemudian masukkan sigma X pangkat 2-nya, masukkan juga sigma X. Nah, sigma X lalu turun tutup dikuadratkan sesuai dengan contohnya atau sesuai dengan rumusnya. Setelah kita mendapatkan nilai B, kita harus mencari nilai A ya, dengan membuat rumus atau memasukkan ke dalam rumus A sigma Y, kemudian dikurangi nilai B yang telah kita cari, kita masukkan dikali dengan sigma X per 8 gitu ya. Kemudian kita dapatkan 40,082. Setelah itu kita masukkan ke dalam analisis regresi atau persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini kan tadi harus seperti yang ada di atas ya. Yang harus seperti ada yang di atas, di mana Y itu sama dengan A ditambah B X plus nilai residu. Nah, begitu juga yang telah kita cari ya. Tinggal kita masukkan nilai A ditambah nilai B X yang belum ada X plus E. Nah, kita mau mencari berapakah ya nilai prediksi Y prediksi gitu ya, Y prediksi, yaitu dengan mengkalikan atau memasukkan nilai X-nya ke dalam persamaan regresi. Kita udah dapet A, kita udah dapet B, kita belum dapet X. Nah, X-nya udah ada ya kan. Dari data X itu
masing-masing atau secara satu persatu dimasukkan ya, karena kita punya data promosi 20, 16, 34, 23 masing-masing dikalikan dengan 1,497 ya. Kemudian 40,082 plus 1,497 dikali dengan besarnya X atau promosi ya. Kalau ada 8 sampel berarti harus ada 8 nilai prediksi. Setelah itu, setelah kita cari nilai prediksi ini, kita masukkan ke dalam tabel, yaitu tabel Y prediksi. Di sini ya. Setelah kita masukkan semuanya dari 1 sampai dengan 8, kita jumlahkan ya, sigma Y prediksi. Setelah itu kita mau mencari untuk dimasukkan ke si determinasi ini nih ya, sigma Y minus Y topi ya dalam kurung kuadrat. Nah, kita juga harus mencari sigma Y minus Y rata dalam kurung kuadrat. Nah, untuk mencari ini ya, maka dari itu kita harus cari di tabel sini ya, dengan cara mengurangi Y dikurangin Y prediksi, kemudian kita pangkatkan 2 ya, dapatlah hasilnya. Kalau dari Excel ini jauh lebih mudah tentunya ya. Kemudian untuk Y minus Y rata dikuadratkan 2 itu bisa kita dapat dari nilai Y ya, nilai Y yang ini. Y rata itu jumlah keseluruhan Y atau sigma Y dibagi dengan jumlah sampel dikurangin nilai Y. Yang pertama 64, jadi 608 dibagi 8 ya, dikurangi 64 ya, dikuadratkan jadilah 144 karena 12 pangkat 2 144. Begitu juga seterusnya, 608 dibagi 8 dikurang 61 dipangkatkan 2 jadi 225 ya, sampai dengan 608 dibagi 8 dikurang 77 dipangkatkan 2 menjadi 1. Kemudian Y minus Y rata pangkat 2 ini harus dijumlahkan ke bawah sama seperti yang ada di sebelahnya, itu sigma ya, jatuhlah dia sigma. Kemudian hasil sigma ini kita masukkan 1 minus sigma yang ada di Y prediksi 227497 gitu ya. Kemudian per 886. Nah, itu nanti cari koefisien determinasinya. Setelah kita mencari koefisien determinasinya ya, kita mencari juga kesalahan baku estimasi, karena mungkin saja di dalam model kita mungkin ada kesalahan. Nah, kita ingin mengukur berapa sih tingkat kesalahan di dalam model regresi kita yang kita bentuk ya, dengan cara memasukkan angka yang telah kita dapatkan tadi ya, Y dikurangi Y prediksi ya, pangkat 2 sigmanya itu kita dapat tadi sudah yang ada di sini, kita masukkan ke sini ya, harusnya 227497 gitu ya, dikurangin N ya, dikurangin per N atau jumlah sampelnya minus K. K ini sebenarnya harusnya jumlah variabelnya ya, jumlah variabel independennya. Kalau di sini dikatakan 2 gitu ya, tapi sebenarnya kita melihat tadi bahwa yang menjadi independen variabel cuman promosi. Entah ada kesalahan di dalam soal gitu ya, atau kesalahan dalam menjawab ini gitu. Karena setahu Ibu K itu dilihat berapa independen variabelnya atau variabel bebasnya. Nah, setelah kamu mencari tingkat kesalahan yang
di dalam SE kita bisa melihat juga standar error koefisien regresi ya, atau tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Nah, dengan cara memasukkan nilai SE tadi ya, di per atau dibagi akar dari sigma X pangkat 2 dikurangin sigma X, kemudian dikuadratkan lagi, kemudian per banyaknya sampel ya, didapatlah standar errornya adalah 0,359. Setelah itu kita juga mau menguji apakah dari model ini ataupun regresi ini terdapat pengaruh tidak ya secara simultan gitu ya, secara bersama-sama antar variabel, bukan secara parsial. Nah, kalau misalkan terjadi F yang kita hitung ini, untuk mencari F ini ya, F yang kita hitung ini nilainya 17,367 itu lebih besar dari F yang ada di tabel, dan kalian boleh lihat tabelnya nanti, bisa di-download di Google ya, dengan memasukkan nilai N dan K. Nilai N-nya kita misalkan 8 gitu ya, K-nya di sini misalkan 2, kita masukkan. Nah, itu didapat 5,99 F tabel. Sementara F hitung kita lebih besar nih, 17,367. Maka dari itu kita menyebutnya bahwa ini memiliki pengaruh yang baik atau pengaruh yang positif gitu ya. Karena F hitungnya lebih besar dari si F tabelnya. Berarti memang terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antar variabel. Tapi kalau uji T, kita mau mengetahui ya apakah terdapat hubungan secara parsial. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu independen variabel, biasanya kita mau melihat per variabel ini punya pengaruh nggak ke dependennya gitu ya. Misalkan ada X1, X2 sama Y gitu ya. Nah, uji T ini bisa melihat apakah X1 punya pengaruh ke Y gitu, dan X2 punya pengaruh ke Y. Uji T ini bisa melihat itu secara variabel. Nah, kalau uji F, dia melihat secara bersama-sama apakah si X1, X2 memiliki pengaruh hubungan kepada si Y. Nah, gitu. Jadi bedanya di situ ya. Sama seperti si F, jika T hitung lebih besar dari T tabel yang kita miliki ya, dipastikan bahwa ini memiliki pengaruh gitu ya terhadap antara iklan terhadap penjualan. Nah, jika memang kenyataannya adalah dari segi uji F dan uji T ini ternyata sesuai dengan hipotesis kita, maka di dalam kesimpulan juga harus sesuai. Ya, kalau memang dua-duanya menyatakan ada hubungan positif atau pengaruh yang positif, maka tulislah seperti itu di dalam kesimpulan. Ya. Jadi di dalam kesimpulan kita tentunya kita menulis terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan, yang dimana dimaksud adalah ketika kita mengeluarkan sejumlah biaya yang lebih besar atau lebih gencar dalam mempromosikan produk kita, itu akan mempengaruhi tingkat penjualan kita terhadap produk tersebut ya. Jadi semakin tinggi biaya periklanan yang dikeluarkan akan berpengaruh kepada tingkat penjualan kita. Nah, itulah yang dimaksud dari penelitian yang dikemukakan di contoh sini. Nah,
untuk implikasi apa yang harus dilakukan atau sarannya yang harus dilakukan si perusahaan terhadap kesimpulan ini, sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualannya meningkat. Ya, jadi semakin kita meningkatkan periklanan atau semakin gencar kita promosi, tentunya akan membuat penjualannya juga semakin meningkat gitu ya. Oke, untuk pertemuan kelima hari ini hanya seputar itu. Untuk minggu depan nanti kalian diharapkan sudah memiliki aplikasi SPSS ya. Walaupun misalkan berbeda-beda versinya, tidak apa-apa, nanti bisa juga kita melihat tutorial ya sesuai dengan versi kita masing-masing seperti itu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.